Sambil nunggu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi sama Ustazah kita. Kita akan belajar literasi numerasi ya. Literasi numerasi ini yang Ustazah sampaikan mulai dari yang pekan kemarin, pertemuan pertama kita hari Senin pekan kemarin ya. Itu level 2 anak-anak. Level 2 itu untuk kelas 3 sama kelas 4 gitu. Jadi nanti Ustazah kan aku ujiannya kelas 5, enggak apa-apa. Nanti yang kelas 5 habis ini, habis yang level 2 ini Ustazah kasih yang level 3 kelas 5. Jadi supaya kalian akrab dulu, familiar dulu dengan model-model soal AKM di level kalian yang saat ini. Tapi nanti tetap kalian juga harus belajar yang level 3 supaya persiapannya lebih matang ya. Nah, Ustazah mau lanjutkan untuk yang kemarin. Yes, ada Resen ya tadi. Ada apa sayang? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oh enggak ya? Oke, mungkin kepencet. Ustazah mau lanjutkan yang kemarin karena kemarin kita sudah membahas paket 1 nomor 1 sampai 7. Ustazah sekarang mau lanjutkan yang nomor 8. Nah, sebentar. Nomor 8 mana ya? Nah, ini nomor 8. Kalian bisa sambil melihat skrinnya Ustazah. Juga kalian siapkan worksheet-nya yang sudah Ustazah bagikan atau yang sudah kalian print sendiri di rumah. Kalau yang print sendiri mungkin bisa berwarna ya. Nah, kalau yang dibagikan sama Ustazah karena fotokopi jadi nggak berwarna seperti yang di layar ini. Nggak apa-apa, tapi insya Allah tulisannya jelas ya. Kalau ada tulisan yang kurang jelas, nanti bisa kalian tulis keterangan supaya lebih jelas lagi di samping-sampingnya ya, ditulis manual. Baik, ini ada gambar anak-anak yang di nomor 8 itu. Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Nah, ini ada gambar lift. Ini ada di lantai berapa ya ini ya? 4. Ya, saat itu ada di lantai 4 dan liftnya menuju ke bawah ya, turun. Nah, kemudian di sini ada keterangan anak-anak. Keterangannya ini harus dibaca supaya kalian paham ya bahwa soal itu akan mengarahnya kemana sih. Nah, coba dibaca. Loser lift penumpang. Kapasitasnya berapa kilogram ini? 550 kilogram. Ya, 550 kilogram. Penumpangnya maksimal berapa orang? 5 orang. Ya, 8 orang. 8 orang ini artinya maksimal 8 orang, tetapi maksimal kapasitas itu 550 kilogram. Artinya apa di situ? Hanya muat. Kalau hanya muat 550 kilogram maksimal. Meskipun jumlah orangnya itu belum 8 orang, tapi kalau berat badannya itu totalnya semuanya itu sudah maksimal 550 kg ya sudah, tidak bisa ditambah orang lagi gitu ya. Nah, ini ada tiga orang di sini. Ada Andi itu beratnya 95 kg. Ada Rosa beratnya 83 kg dan ada Joni beratnya 35 kg. Di dalam lift sudah berisi 5 orang anak-anak dengan jumlah berat badan 380 kg. Sedangkan di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama, yang sudah ada isi 5 orang itu tadi. Gitu. Jadi Andi, Rosa, sama Joni ini mau masuk ke lift yang sudah ada isinya 5 orang tadi. Gitu ceritanya. Nah, yang ditanyakan adalah 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift itu siapa gitu. Apakah Andi dan Joni, Andi dan Rosa, atau Rosa dan Joni? Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Kita menghitung apanya dulu kira-kira anak-anak? Yang kita hitung apanya dulu? Kurangannya.
Apanya dulu? Kekurangannya. Kapasitasnya, ya. Yang dihitung adalah sisa kapasitasnya dulu. Muatnya berapa kilogram lagi, kan gitu. Kalau liftnya itu muatnya 550 kilogram, nah yang sudah ada di dalam lift itu 380 kilogram, maka sisa kapasitasnya berapa, kan gitu ya. Tuh, jadi nih kapasitas liftnya 550. Sudah ada 5 orang dengan total berat 380. Jadi sisa kapasitasnya dikurangi, ya kan, namanya sisa kan pasti dikurangi ya. Jadi 550 dikurangi 380 sama dengan berapa? 170 kilogram. Nah, sekarang kita cari anak-anak pasangan orang yang mana yang beratnya itu tidak lebih dari 170 kilogram. Berarti boleh kurang, boleh pas 170. Boleh kurang dari 170, boleh pas dari 170. Tetapi tidak boleh lebih dari 170 kilogram. Understand? Ya. Nah, sekarang kita cek. Kalau Andi dan Joni sini berarti berapa ya? Andi itu 95 ditambah Joni itu 35. Berarti berapa totalnya nih? 130. 130 kilogram. Berarti bisa masuk enggak? Bisa. Bisa. Oke, berarti ini bisa. Bisa masuk. Sekarang Andi dan Rosa. Andi dan Rosa bisa masuk enggak ya? Andi itu 95, Rosa itu 83. Berapa ini totalnya? 178. Berapa? 178. Yang lainnya kok nggak ada suaranya ya? Silakan di-unmute semuanya. Ustazah ingin ada interaksi. Ya, jadi nggak hanya mendengarkan Ustazah Vita saja. Nanti kamu tidur. Iya. Ya. Di-unmute. Di-unmute. 95 ditambah 83. Gunakan mental addition seperti yang sudah kita pelajari di Mathematics Cambridge. 90 ditambah 80. 170 ditambah 8 satuannya. Berarti 178 kilogram. Tadi maksimalnya berapa ya sisa kapasitasnya? 170. Ini sisa kapasitasnya 170 kilogram ya. Berarti 178 kilogram bisa apa enggak ya? Tidak bisa. Nah, sekarang Rosa dan Joni bisa enggak ya? Rosa 43 ditambah Joni 35. Nah, berarti berapa ini? 80 ditambah 30. 100 10. 10 ditambah 8. 118. Nah, bisa enggak masuk Rosa dan Joni? Bisa. Bisa. Nah, bisa. Berarti jawabannya adalah A dan C. Loh, Ustazah, kalau AKM itu bisa tak jawabannya 2? Bisa, anak-anak. Ya. Bisa jawabannya 2 atau bahkan 3-tiganya dijawab juga bisa. Jadi soal AKM itu enggak hanya pilihan satu jawaban saja yang benar, tidak ya. Jadi harus dicek semua. Paham? Paham. Jadi jawabannya A dan C. Jadi Andi dan Joni atau Rosa dan Joni yang kita masuk bersama-sama. Gitu. Ya, silakan sambil ditulis. Silakan langsung ditulis ya. Ditulis. Sambil menulis, Ustazah tanya, untuk nomor 8 ini siapa yang belum paham? Ada yang belum paham? Sulit nggak menurut kalian nomor 8 itu? Safa Reisen. Oh, Safa Reisen. Safa, silakan. Safa, ada yang ditanyakan, sayang?
Ada yang ditanyakan, Nak? Safa, di-unmute dulu. Kenapa? Kenapa, Safa? Itu untuk apa? Yang mana? Yang nomor 8. Ulangi lagi, Safa. Usada enggak jelas. Itu untuk apa yang nomor 8? Itu untuk apa? Maksudnya? Yang nomor C 8. Oh ini, Oh. ini kan ada pilihan. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah yang mana? Yang A, itu Andi dan Joni bisa apa enggak? B, Andi dan Rosa bisa apa enggak? C, Rosa dan Joni bisa apa enggak? Nah, setelah kita menghitung sisa kapasitasnya 170 kg, kita hitung satu-satu ini, Safa. Kalau misalnya kita pilih yang A, berapa ya kapasitasnya? Oh, 130 kg. Berarti kan bisa masuk karena kurang dari 170 gitu. Nah, kalau kita pilih yang B, setelah kita tambahkan beratnya, ketemunya 178. Karena lebih dari 170, maka tidak bisa masuk. Nah, yang C, setelah kita tambahkan berat badannya Rosa dan Joni, ketemunya 118. Berarti kan kurang dari 170. Nah, berarti bisa masuk. Maka kita pilih A dan C gitu maksudnya. Jadi A dan C itu maksudnya pilihannya itu tadi. Gitu tak maksudnya, Mbak Safa ya? Enggak sih, tapi enggak apa-apa. Kenapa? Enggak. Oh, yang mana? Lah, Gimana? Gimana Safa? Usada juga pahamnya kayak Usada Vita loh. Udah Kirain enggak yang apa-apa, A enggak ini. usah. Oh, nggak usah, ya. Nggak apa-apa loh, Safa. Nggak usah ada yang susah memahami. Sudah ditulis anak-anak? Belum Ustazah. Belum ya. Kalian kan cukup nulis yang ini aja ya. Mau pakai yang ini juga dah. Enggak usah pakai. Ini ya, yang ini ya. Ngomongin aku. Mbak Fani boleh ambilin itu yang panjang itu buat ngetes. Fatir. Fatir tidur tak itu? Kok dia nonaktifkan videonya? Ayo diaktifkan. Nanti usah ada taruh di waiting room. Rika juga nih. Tika Ini- tidur. Ya, Tik. Mas Zidan sama Mas Noval black screen. Ya, black screen. Tapi aktif ini. Iya, tapi aktif. Kelihatan, Nak, kalau aktif tapi ada masalah atau memang dinonaktifkan tuh terlihat. Koneksi koneksi itu error. Oh iya, iya Mas Noval. Jaringannya lagi nggak stabil ya? Iya. Di sana mendung. Iya, mendung. Ini juga mendung. Rehan sudah nulis sayang? Sudah Sudah. ya? Oh Oke, iya. next Usada lanjut ke nomor 9. Nah, kurang besar tak ini zoom-nya Usada? Enggak ya? Enggak ya, cukup ya. Baik, nomor 9 ini sama anak-anak, enggak perlu Usada ulangi ya untuk ceritanya ya, karena ceritanya sama dengan yang nomor 8. Cuman pertanyaannya yang berbeda. Pertanyaannya adalah ini. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.
Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Bisa nggak ya kira-kira Andi, Rosa, dan Joni masuk bareng? Enggak. Kenapa kok nggak bisa? Gara-gara ada 5 orang. Karena dari orang. Kenapa kok nggak bisa? Tuh, kan isinya di dalam kan 5 orang. Kalau kita Andi, Rosa, dan Joni kan jadi 8 orang. Berarti kan bisa harusnya. Kapasitas. Nah, kapasitasnya yang tidak cukup ya. Kapasitasnya melebihi 550 kilogram. Jadi jawabannya apa ini? Salah. Nah, terus yang ini, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Salah. Apa salah? Salah. Harusnya bisa apa enggak? Bisa dengan kapasitas maksimal berapa tadi? 170. Iya, 170 kilogram. Bisa kan masih kapasitasnya masih 380. Tadi kan di nomor 8 sudah dihitung kalau masih ada sisa kapasitas sebesar 170 kilogram ya gitu. Nah, ini pembahasannya bisa. Salah semua berarti. Iya, salah semua. Kedua-duanya dicentang yang salah ya. Jadi yang dapat masuk bersamaan itu bukan tiga-tiganya tadi, tapi hanya Andi dan Joni atau Rosa dan Joni. Sesuai yang kita kerjakan di nomor 8 tadi. Sudah ya? Bisa ada rasa ini kan sama dengan pembahasan yang tadi ya. Iya. Oke, next. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini ceritanya masih cerita yang tadi anak-anak ya. Masih cerita Andi, Rosa, dan Joni tadi. Ceritanya juga sama. Cuman pertanyaannya ini, jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, berapa kilogram berat maksimal barang? Fatir, ditutup sayang menguap. Berapa kilogram berat maksimal barang yang dapat mereka bawa? Nah, berapa ya kalau Rosa dan Joni masuk itu? Jadi gimana? Tadi sisa kapasitasnya 170 kilogram. Ya. Nah, beratnya Rosa dan Joni dulu dihitung. Kalau mereka masuk bersamaan, maka beratnya jadi 108 berat mereka berdua itu 118 kilogram. Ya. Nah, karena tadi sisa kapasitasnya 170 ditambah Rosa dan Joni 118, jadi sisanya tinggal 52 kilogram anak-anak. Sisa kapasitasnya. Nah, maka berat maksimal barang yang dapat mereka bawa itu ya 52 kilogram ini. Iya kan ya? Itu. Kalau lebih dari 52 kilogram sudah nggak bisa. Deng dong. Biasanya bunyinya lift gimana ya kalau nggak bisa itu? Kan iya kan? Biasanya kan ada bunyinya kan ya. Pernah nggak kalian masuk lift terus melebihi kapasitas terus harus ada yang keluar satu? Pernah? Kayak alarm gitu ya kayaknya. Tit, tit, tit. Oh iya, gitu ya bunyinya. Ya. Biasanya yang sering ke mall itu yang paham. Udah jarang suara. Iya. Paham nggak nomor berapa ini tadi? Nomor 10 ini. Paham. Paham ya. Mudah kok ya. Soal-soalnya mudah. Dari nomor 1 kemarin sampai nomor 10. Silakan ditulis dulu.
Rey, matanya nggak sakit lah itu. Kok kayak deket banget. Enggak. Rafa sudah nulis. Raf, sudah. Oke, sudah ditulis ini anak-anak. Sudah. Sudah. Benar. Sudah. Baik, kalau sudah, Bentar terus lagi. ada. Hah, kenapa? Bentar lagi. Oh, bentar lagi ya, ya. Oke. Sudah tunggu. Ini yang masuk 24 anak ya, kurang 4 anak lagi. Iya. Yang lain tertidur kayaknya saudara. Kalau nggak gitu lupa Ustazah. Oh iya ya. Mbak Kiki lupa. Bentar, Ustazah tak itu dulu ngecek. Sudah. Sudah. Nah, Ustazah lanjutkan sekarang yang nomor 11. Nah, nomor 11 ini diperhatikan baik-baik. Nomor 11 ini sudah mulai, kalau nomor 1 sampai 10, Ustazah kategorikan soal yang tidak ada pengecohnya. Jadi soalnya ya benar-benar semua bahan yang ada di situ, semua informasi yang ada di situ kita gunakan semuanya. Tetapi berbeda dengan yang nomor 11 ini anak-anak. Nomor 11 ini kalian harus benar-benar teliti. Kenapa? Ya, kita lihat saja. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Ini gambar orang sedang ada di toko bahan makanan, kebutuhan pokok sehari-hari, enggak hanya makanan aja ini ya. Itu macam-macam. Nah, toko sembako. Apa sih sembako itu? Ayo, siapa yang tahu sembako? Bahan pokok. Apa? Tokonya bahan pokok. Sembako itu singkatan anak-anak. Apa kepanjangannya? 9 bahan pokok. Iya. Ya, 9 itu bahan. lagu itu loh nak. 9 bahan pokok. Iya. Lagu dangdut. Ayo kita nyanyi. Biar gak ngantuk. Mau tak nyanyi nak? Saya nggak hafal tapi. Iya. Apal depannya tak usah ada Vita. Nah, ini ya.
Bentar. Toko sembako itu dikunjungi, perhatikan ceritanya. Toko sembako ini dikunjungi oleh pemasok telur setiap 8 hari. Pemasok mie setiap 15 hari. Pemasok sabun setiap 30 hari. Pemasok itu apa, Nak? Yang menyuplai, ya. Yang menyuplai ke toko itu gitu. Jadi misalnya Mbak Safa ini juragan telur. Mbak Safa ini ke toko itu untuk mengantar telur di toko itu setiap 8 hari. 8 hari sekali. Terus kemudian Mas Fatir itu juragan mie. Pabrik mie maksudnya, punya pabrik mie, produksi mie. Memasok di toko itu setiap 15 hari sekali. Mas Rendra itu punya pabrik sabun. Nah, itu memasok di toko itu setiap 30 hari. Nah, pada hari Minggu 1 Maret 2020 untuk pertama kali pemasok sabun dan pemasok mie datang bersamaan ke toko sembako. Yang datang bersamaan pemasok siapa? Pemasok apa? Pemasok mie. Sabun dan mie. Sabun dan mie. Ada pemasok telur enggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang datang hanya 2, sabun dan mie. Nah, pada tanggal berapa mereka akan datang bersamaan lagi untuk yang kedua kali? Ustazah tanya, yang dimaksud mereka di sini itu adalah telur, mie, sabun, atau hanya mie sama sabun saja? Mie sama sabun. Pinter, hebat Magelan. Mie sama sabun saja. Karena di keterangan mereka itu kembali ke kalimat sebelumnya, anak-anak. Kalimat sebelumnya itu ada ceritanya, yaitu yang datang pertama kali sabun dan mie. Telurnya nggak ikut datang. Jadi yang dimaksud mereka itu hanya berdua itu tadi, bukan bertiga, ya. Itu. Jadi kita cari KPK, masih ingat ya, kalau ada bersama-sama itu pasti pakai KPK. KPK dari sabun dan mie, anak-anak ya. Pemasok sabunnya 30 hari, pemasok mie-nya 15 hari. Berarti mereka datang bersama 30 hari sekali. Dari mana Ustazah kok dapat 30 hari sekali? Pakai KPK. KPK dari 30 dan 15. Mau dicoba tak ngitung KPK-nya tak? Mau. Oke. Hitung KPK-nya kok gak bisa ini. Loh, ini lo nggak bisa insert Ustazah. Ketutupan stop video itu loh. Saya nggak bisa insert, nak. Nggak bisa insert tabel maksudnya. Loh, ini nggak bisa. Ditambah stop video. Nanti dicari sendiri aja ya. 30 sama 15 ya. Atau gini. Bisa sih, bisa. Pakai gini aja. Nah, 15. Bagi berapa? 2 ya. 2. Nah, bagi 2 berapa? 15. 15. Bagi 2 berapa? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti tetap 15. Bagi berapa lagi? 3. 3. Berapa 15 dibagi 3? 5. 3, 5. Bagi berapa lagi? 5. Berarti berapa? 1. Nah, jadinya mereka datang bersama ini KPK dari 15 dan 30. Yaitu berapa itu? 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5 kan 30 ya. Nah, jadinya mereka itu, si pemasok sabun sama si pemasok mie itu datang bersama-sama itu 30 hari sekali. Nah, kalau mereka datang bersama pertama kali 1 Maret, berarti yang kedua kali kan berarti tanggal 1 Maret ditambah 30 hari lagi kan ya. Nah, berarti tanggal 31 Maret 2020. Ada enggak ya 31 Maret itu?
Ada. Maret itu sampai 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31 Maret 2020. Ya. Masih mau ditulis? Ya, silakan ditulis. Ya, oke. Oh, ini loh bisa digeser. Tadi enggak tak geser. Ya, nulis nak. Jangan ketiduran loh ya. Ya, nulis. Konsentrasi ya. Nabil, adikmu sudah bisa apa Nabil? Bil, pernah Bil konsentrasi. Nabil kok. Terus ada lokasi suaranya Nabil ini kok apa jarang bersuara. Iya Bil. Bil. Loh, cuma senyum tak, Kak? Sudah belum nulisnya? Rafa ditulis sayang, Rafa. Belum. Ya, ada tunggu, ada yang belum. Usada itu suka permen ini. Kamu suka enggak? Ya. Suka. Pernah? Aku suka. Biasanya permen kayak gini nih disukai orang tua-tua. Suka. Tuanya nggak usah disebutin. Iya, tapi Usada suka sejak Usada kecil itu suka. Ya, enak memang. Ya. Iya, enak. Isis gimana? Iya. Milton. Ada lagi yang seperti ini tuh apa? Pagoda. Goda. Ya, pagoda. Apa itu? Sama. Kayak gini. Sama permen Tapi juga. mereknya itu pagoda gitu. Itu permen. Ini permen. Iya, dalamnya itu loh. Bentuknya itu kayak segitiga. Segitiga gitu. Ya kan? Tempatnya bulat. Terus rasanya macam-macam ada. Ini Usada beli yang jeruk. Ada yang strawberry. Ada yang rasa mint. Kukira obat di iklan itu. Oh. Obat ngantuk, Vio. Obat ngantuk. Udah ya. Next. Nomor 12. Wah. Kalian lihat di gambar itu ada yang janggal nggak sih menurut kalian? Ada tangan. Menurut kalian? Ada tangan. Ada tangan. Ada tangan tapi enggak ada. Ada itu tanya. Ada yang janggal apa enggak? Ada apa? Ada tangan orang itu. Ada tangan orang. Oh, menurut Anu janggalnya di mana? Di tengah-tengah kolam renang. Apa? Di tengah-tengah kolam. Loh, itu janggal tak gitu tuh. Iya. Loh kan mungkin orang itu lagi renang gitu. Tapi
tapi mana tubuhnya? Oh, mana tubuhnya? Tubuhnya di dalam ya. Itu penampakan Ustazah. Oh ya Allah, mentang-mentang Ustazah Vita selalu cerita misteri kamu akan. Saudara sendirian ini di kelas. Enggak, kalau menurut Itu kayaknya saya janggalnya itu di kolamnya itu. Coba perhatikan. Kolamnya itu kan ukurannya segitu. Ya. Kira-kira itu kolam ikan apa kolam renang? Kalau menurut Ustazah, itu bukan kolam renang, terlalu kecil. Coba. Kecil. anak kecil Ustazah. Oh, untuk anak kecil. Oh, tapi loh, yang renang itu kalau menurut kalau dilihat itu ukuran orang dewasa. Dalam tapi lebarnya. Oh, jadi kurang panjang, kurang lebar. Tapi dalamnya dalam banget. Itu kayaknya bukan kolam renang. Kolam ikan. Iya, kayak kolam ikan atau kolam air mancur itu loh, Ustazah Emma. Oh iya. Itu biasa. Maksudnya kolam air yang ada di taman gitu, bukan kolam renang. Masuk kolam renang segitu kok. Oke, gambar berikut adalah kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan dalamnya 1 meter. Jadi ini dalamnya 1 meter. Dalamnya itu berarti tingginya nih yang ditunjuk Ustazah ini. Nah, kelihatan kursornya Ustazah? Kelihatan. Nah, ini dalamnya maksudnya ya, berarti ini tingginya 1 meter. Di sekeliling kolam renang bagian luar tuh yang ini anak-anak yang hitam ini ya, yang ada keramik hitam ini. Akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Nah, jadi keramik hitam ini 1 meter. Ini kayaknya nggak mungkin ya kalau masa orang jalan di situ. Nah, gitu. Kemudian dan akan dipasang keramik. Nah, ini dipasang keramik hitam ya. Dipasang keramik hitam 1 meter, muter, itu maksudnya yang dibuat jalan itu tadi, terus dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu, lebarnya ini anak-anak lebarnya. Kalau panjangnya ini 20 meter ya panjangnya ya. Tuh, lebarnya ini yaitu setengah dari panjang kolam. Berarti berapa meter anak-anak? Lebarnya ini. Kalau panjangnya 20 meter. Kalau lebarnya setengah dari panjang kolam. Berarti setengah dari 20. Berapa? 10. Iya, 10 ya. Setengahnya 20. 20 dibagi 2. Yang namanya setengah itu dibagi 2. Ya, namanya setengah itu dibagi 2. Jadi kalau ada setengah dari 20 ya berarti 20 dibagi 2, yaitu 10. Jadi lebarnya 10 meter ya. Ini lebarnya 10 meter. Nah, sudah. Berapakah luas daerah kolam renang seluruhnya? Yang dimaksud luas daerah di sini itu adalah luas alasnya kolam renang ini aja anak-anak ya. Luas ini loh segi 4 persegi panjang yang ada di tengah yang ada airnya itu saja. Bukan volume ya, yang ditanyakan bukan volume tapi hanya luasnya. Jadi sama aja kamu nyari luas alasnya kolam renang, luas yang bawahnya kolam renang itu loh, itu yang tidak di keramik. Jadi yang ada airnya saja, itu berapa luasnya? Berarti kan sama saja mencari luas persegi panjang kan ya? Ya, luas persegi panjang yang tengah ini saja. Itu anak-anak. Nah ini, kalau Ustazah gambarkan, kopikan dari sini aja. Nah, kalau Ustazah gambarkan seperti ini. Nah, gini ya anak-anak ya. Nah, ini kalau Ustazah Vita gambarkan kolamnya yang di tengah ini yang ada airnya itu yang biru. Nah, kamu disuruh nyari luas persegi panjang yang biru ini loh, itu berapa? Tadi panjangnya dari ujung sini ke sini itu berapa berarti? 20 ya kan? 20 panjangnya. Nah, yang dari sini itu 1 meter, ini 1 meter. Kelihatan kursornya Ustazah?
Kelihatan. Nah, ini 1 meter, ini 1 meter. Berarti yang biru saja berapa? Berarti kan 20 panjang semuanya ini dikurangi 1 meter, dikurangi 1 meter yang sini. Aduh. Ya, jadi 20 dikurangi 1, dikurangi 1. Berarti panjangnya yang biru ini 18 meter. Paham ya? Yang biru ini 18 meter. Nah, sekarang yang ini, yang lebarnya yang biru ini. Lebar yang biru ini berapa? Itu. Sama, lebarnya tadi semuanya dari ujung ke ujung sini kan 10 meter ya. Halo? Ya. 10 meter. Nah, 10 meter dikurangi ini anak-anak. Ini 1 meter, ini juga 1 meter. Nah, jadinya 10 dikurangi 1 yang atas, dikurangi 1 lagi yang bawah. Jadinya lebarnya itu tinggal 8 meter. Gitu ya. 10 meter tadi dari mana? Dari setengah kali 20 meter. 20. Nah, sekarang luas daerah kolam renang, luas yang ini anak-anak, yang biru. Ya udah tinggal ngalikan panjang kali lebar gitu ya. Panjangnya tadi 18 meter, lebarnya 8 meter. Jadinya luasnya 144 meter persegi. Kamu boleh gambar ini, persegi panjangnya boleh digambar supaya ingat ya, supaya jelas. Iya, suaranya siapa tadi? Oh, Adel. Oh iya, kenapa Del? Kenapa nak? Yang biru-biru itu 18 meter. Kenapa? Kenapa? Yang biru-biru 18 meter. Iya betul. Yang biru-biru 18 meter. Sip. Betul. Yang biru-biru ini panjangnya 18 meter, lebarnya 8 meter. Ya. Ini Usada tambahi yang biru. Nah, kok gitu? Biru. Ini juga biru, gitu ya. Yes, please, Rara. You make it to bathroom. Sudah ditulis semuanya? Rehan udah ditulis kah? Sudah. Sudah. HP-nya taruh di meja lo biar nggak capek. Sudah selesai belum nulisnya? Oke, sip. Rafa juga sudah nulis nih. Adina sudah nulis sayang? Sudah. Oke. Boleh digambar, ditambah fotonya Ustada Vita, Ustada Emma juga boleh. Ustada Vita ada di tengah-tengah sini. Ustada Emma di tengah-tengah, tapi kelihatan seret gitu toh. Soalnya itu loh, stickman gitu loh biasanya. Stickman. Rafif, kamu ngantuk tak? Ya Allah. enggak. Oh enggak. Lah kamu nunduk gini kayak orang twing gitu nanti. Tapi aman Usada itu loh di kasur gitu kayaknya ya. Oh iya. Sekali nanti kalau jatuhnya di kasur, Viv ya.
Yes, please, Vio. You may go to bathroom. Sudah nulisnya? Sudah belum nulisnya? Sudah? Sudah. Oke. Ya. Ustazah lanjutkan. Ceritanya masih sama ya anak-anak ya. Masih tentang kolam renang. Yang menurut Ustazah bukan kolam renang. Gak apa-apa ya, udah. Nih, ceritanya masih sama tentang kolam renang tadi. Ukurannya juga masih sama. Cuman, ini ceritanya ditambah anak-anak. Jadi, yang bagian luar tadi yang mau dibuat jalan, yang ini, yang 1 meter, 1 meter, 1 meter muter. Nah, itu mau dipasang keramik, gitu ceritanya. Nah, biaya pemasangan keramiknya itu sebesar ini anak-anak, Rp65.000 per meter persegi. Nah, pertanyaannya berapa seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan keramik yang di tepi-tepinya ini? Gitu, yang 1 meter 1 meter itu tadi, itu berapa? Gitu. Caranya gimana ya? Nah, ini anak-anak. Ini tadi ilustrasinya Ustazah ya, ilustrasi yang digambarkan sama Ustazah Vita. Kita mau mencari biaya pemasangan keramik yang putih ini anak-anak. Yang daerah putih itu mau dipasang keramik warna hitam. Kalau menurut gambar ini keramiknya warna hitam kan ya? Nah, Iya. itu. Jadi yang gambar putih ini mau ditutup keramik warna hitam. Nah, berapa biaya pemasangan keramiknya? Jadi, langkah pertama kita harus mencari luasnya dulu. Luas yang daerah putih ini berapa meter persegi? Itu luas daerah putihnya saja, nggak pakai daerah birunya. Nah, berarti kan sama dengan gini kan logikanya. Coba perhatikan. Mencari luas daerah putih itu luas persegi panjang yang hitam ini semuanya ya, semuanya besar ini berarti mencakup yang biru juga kan ya. Terus dikurangi luas yang persegi panjang biru. Ya kan? Kan kayak kalau kamu punya kertas, ini kalau kamu punya kertas gini, luasnya ini dulu semua berapa? Setelah itu baru dikurangi yang bolong tengah ini. Tengah itu yang biru itu anak-anak, yang tempatnya air itu dikurangi, diambil, seret. Akhirnya kan kalau tak gunting, yang biru ini tak gunting, berarti kan tinggal luas yang putih saja kan ya? Iya. Iya, jawab bentar. Dijawab. Ya, Dijawab dong. Kamu paham apa enggak? Ya gitu. Ya, jadi kita cari dulu luas persegi panjang yang hitam ini semuanya berapa yang besar ini. Nah, berarti kan Ustazah tulis aja sebagai luas kolam mula-mula. Mula-mula itu berarti kan yang besar ini toh, ya, yang besar ini. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya tadi berapa? 20 meter. Lebarnya tadi berapa? Setengah dari panjangnya atau setengah dari 40, yaitu 10. Jadi luasnya panjang kali lebar 20 kali 10, 200 meter persegi. Itu masih luas semuanya anak-anak ya. Nah, sekarang kita cari luas kolam yang tanpa keramik. Maksudnya yang biru itu. Yang tanpa keramik ini maksudnya yang biru. Mana biru? Nah, yang biru itu. Nah, yang biru tadi kan sudah kita hitung ya di ini di nomor sebelumnya luasnya berapa? 144, yaitu 18 kali 8 ini. 8. Ya. Jadinya ini 18 kali 8, 144. Nah, sisanya itu adalah yang putih ini. Yang putih ini yaitu luas kolam yang dipasang keramik. Yang akan dipasang keramik itu yang putih.
Ini ya, ini sudah tulis yang putih. Nah, gitu. Yaitu luas yang besar 200 dikurangi yang biru dikurangi 144. Jadi luasnya 56 meter persegi. Nah, harga per meter perseginya ini itu maksudnya per meter persegi. Per meter persegi itu artinya tiap meter persegi atau 1 meter persegi harganya Rp65.000 anak-anak biaya pemasangan keramiknya itu. Setiap 1 meter persegi harganya Rp65.000. Nah, berarti kalau yang dipasang keramik itu ada 56 meter persegi, berapa harganya? Berarti kan dikalikan ya, 56 dikali Rp65.000. Jadi harganya Rp3.640.000 gitu. Ya. Biaya pemasangan keramiknya. Ya. Biaya pemasangan keramiknya segini. Ya, silakan ditulis dulu. Sambil menulis boleh kalau ada yang mau bertanya. Ustaz Davita tolong diulangi, aku bingung. Boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai nulis bilang ya. Sudah. Ya. Ada yang belum? Sudah. Sudah. Oke. Ini agak lama ini, soalnya berkaitan dengan ini, membayangkan. Ini waktunya kurang 4 menit. Sudah cukupkan di sini dulu aja ya. Nanti yang nomor 14 dan seterusnya Ustazah lanjutkan pekan depan ya. Kamu boleh Ya, coba ini nggak apa-apa. Nah, ini gampang kalau kamu punya dadu ya, atau kamu bikin dadu sendiri kan bisa kan dari kertas biasa, bikin jaring-jaringnya seperti ini, terus nanti ditulisi seperti ini, tulisannya seperti ini, terus nanti kamu gabungkan, terus kamu guling-gulingkan sesuai dengan arah tanda panahnya ini. Ya, nanti bisa terjawab ya. Gitu. Ustazah, kalau kecil dadunya, Ustazah. Kenapa? Kalau kecil dadunya. Hah? Dadunya itu kecil. Kecil, iya Kak Papa. Pokoknya kan angkanya itu jelas ya. Pokoknya angkanya sesuai ini loh ya. Sesuai ini, sesuai jaring-jaringnya ini. Oke anak-anak, Ustazah cukupkan sekian dulu untuk hari ini ya. Besok kita lanjutkan lagi ke ini sudah mulai tahap eksplorasi. Jadi nomor 14 dan nomor selanjutnya sampai nomor berapa itu? 17 apa 18 ya Ustazah kemarin ngasihnya. Itu sudah mulai tahap eksplorasi. Jadi eksplorasi itu lebih banyak ke membayangkan terus otak-atik kayak gitu anak-anak ya.
Jadi Usada jelaskan besok untuk trik-triknya ya. Pekan depan maksudnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah Vita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.